Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridika Audina dengan NIM 0489655789 dari Prodi Sistem Informasi UPTJJ Batam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas 3 praktikum basis data. Langsung saja masuk ke soal. Di sini kita disuruh membuat praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk di PHP My Admin. Selanjutnya di sini kita masuk di tabel yang telah kita buat pada tugas 2 sebelumnya. Selanjutnya klik rutin, lalu create new routine. Di sini kita akan membuat komit, tapi terlebih dahulu kita buat yang tanpa komit dulu. Untuk namanya kita buat transaksi 1. Lalu kita ketik, kemudian kirim. Ya, datanya telah berhasil dibuat. Untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau belum, kita lihat di eksekusi. Nah, datanya sudah berhasil masuk ya. 26 Jaka, laki-laki, alamatnya di Jakarta Barat. Tetapi untuk di data pasiennya belum masuk. Untuk memasukkannya, kita menambahkan komen pada transaksi 1 tadi. Kita ubah, lalu kita tambahkan di sini, lalu kirim. Kita lihat sudah masuk, dan untuk di pasiennya juga sudah masuk data baru. Selanjutnya langsung saja ke pernyataan yang kedua, yaitu rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Langsung saja kita klik rutin lagi, lalu kita create new routine, kita hapus, kita buat namanya transaksi 2. Kemudian kita ketik, bedanya hanya ada di rollback. Rollback ditulis sebelum commit, kemudian kirim. Ya, datanya telah berhasil dibuat ya. Kita lihat di eksekusi. Nih. Data sama, ID 19, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Jawa Tengah sudah berhasil masuk. Namun kalau di rollback ini, di pasiennya tidak ada ya. Tuh. Lanjut untuk pernyataan yang ketiga, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti kita telah melakukan rollback, yaitu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Kita klik rutin lagi, create new routine, kemudian kita lihat di tabel eksekusi. Nah, data yang telah kita buat tadi telah masuk. Nih, ada Rika. Untuk Rakanya tidak ada karena kita membuat rollback to save point. Selanjutnya ada juga Rima. Kita juga lihat di bagian pasien. Untuk nama pasien Rika dan Rima sudah ada. Selanjutnya ada pernyataan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Langsung saja kita copy datanya yang ada di tabel buku panduan. Kemudian kita copy, kita buat di SQL baru. Kirim. Nah, untuk yang obatnya sudah masuk. Selanjutnya kita salin yang tabel transaksi obat. Kita buat SQL baru.
tekan kirim. Nah, data transaksi obatnya, dan kemudian kita lakukan indeks pada data yang telah kita tambahkan tadi. Struktur indeks. Nah, selanjutnya kita pilih desain, lalu show hide table list, masukkan tabel yang telah kita buat tadi, kemudian rapikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita relationship-kan ID pasien dengan ID pasien. Case pasien. Oke, yang ID obat juga kita create relationship. Untuk yang ID obat dan ID obat juga. Oke. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Dengan nama tugas 3. Kirim. Nah, sudah kita save juga. Langkah selanjutnya kita masuk ke obat, kita tambahkan ID obatnya sesuai ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok sesuai dengan pada buku panduan. Selanjutnya kita kirim. Nah, 3 baris yang telah kita tambahkan barusan berhasil ditambahkan pada obat. Nih, ada amikacin, amoxicillin, betadine. Nah, selanjutnya ini kita akan mengurangi stok dengan cara men-trigger. Caranya masuk ke menu, lalu tekan yang trigger, create new trigger, lalu kita ketik jual transaksi obat. Yang ini kita pilih after, lalu yang ini insert. Lalu kita ketikkan saja lalu kita kirim. Selanjutnya pilih yang SQL, lalu kita hapus yang ini, kita ketik ini, lalu 2 ini untuk nama obatnya amoxicillin, 5 ini untuk stok yang akan jumlah stok yang akan kita kurangin. Selanjutnya kirim. Berhasil ya. Sekarang kita lihat apakah di obat juga berhasil. Ya, yang tadi awalnya stoknya 20 berkurang menjadi 15, artinya berhasil.